Jadi kalau misalnya kita coba analisa gitu ya, kita cocokologi nih ya, Ya, ternyata Islam itu membentuk karakter pribadi pemuda yang tangguh, Om. tegas, tangguh. Karena Benar-benar. kan kita pernah ini nih bahas lah di berbagai forum ya, kalau orang-orang beriman itu ya yang punya keyakinan yang kokoh sama Allah itu kan dia sama Allah diberikan 3 karakter atau akan tumbuh 3 karakter dalam diri. Oh, Ajib-ajib sih nih. lagi ini seru banget nih kayaknya kita bahasan kita nih sore ini nih. Ini lagi baca-baca apa namanya? Sejarah-sejarah. Ini juga nih, Tokoh. kebetulan kemarin nih Wih, apa tuh? ke studio teman hijrah nih ada seorang penulis. Nih, Siapa itu? ini Hadi Nur Ramadan. Tentang apa sih? Pak Hadi Nur Ramadan. Kayaknya seru banget. Ini tentang patah tak tumbuh, hilang tak terganti. Ini buku tentang patah Muhammad Nasir. Yang Patah tumbuh, yang hilang. Enggak gitu dong. Enggak gitu ya, beda ya? Beda. Nah, ini pas banget Pas nih. banget ya. Momennya Agustus. Kemerdekaan. Perjuangan, betul Iya, banget. betul. Itu yang itu ya siapa rekomendasi itunya? Oh, saya nggak tahu sih ada di sini, Pak. Oh, di sini. Oh, ini ada tulisannya Muhammad Nasir. Nah, ini juga nih kan. Ini kayaknya buku ini ada terus nih dari segmen Ya, awal sampai ini bagus banget sih, Om. Ini semangat. udah baca belum? Alhamdulillah selintas. Oh, sebentar. Metode cepat ya. Cepat. Oh, Metode cepat cepat. hilang ingatannya. Tapi Oke. bagus sih, Om. Kita Ya. memperkenalkan tokoh-tokoh negarawan, Oke. ulama-ulama juga. Mantap. Jadi nggak cuma sekedar apa namanya tokoh-tokoh yang memang Udah deh, kita gimmick dulu deh, pegang. Oh, iya. Betulan banget nih teman-teman. Obrolan senja kita kali ini pas banget momentumnya kan adalah momentum kemerdekaan. Perjuangan merdeka. 17 Agustus 17 tahun Agustus 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Woi, Indonesia. masih ingat ya? Masya Allah. Kan saya dulu yang megang benderanya, Om. Oh, megang. Di depan. Oh gitu. Jadi baki waktu Iya, itu. iya. Oh, jadi bakinya. Oh, iya, Paskibra. Enggak, bukan. Oh, bukan. Yang 17 Agustus itu kalau lagi pawai, saya megang benderanya gitu. Oh gitu, kirain Paskibra. Iya, iya. Nah, kita mau ngebahas tentang pemuda dan kemerdekaan. Nah, ini kayaknya betul, bagus pas nih. banget. Kita harus kembali menapaktilas sejarah. Karena kan bangsa yang besar itulah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Nah, semangatnya apalagi. Betul, semangatnya. Kita harus mengambil spirit kemerdekaan. Iya, betul. Terutama dari para pemuda nih Iya. yang berjuang untuk memerdekakan bangsa kita sampai kita sekarang tuh bisa menikmati kemerdekaan itu katanya. Betul banget, Om. Nah, anak-anak muda ini harus bisa bangkit ya. Betul. Kayak muda-mudi yang Muda jangan mudian Nah. ya. seperti pemuda-pemuda di zaman dulu. Iya, walaupun Ketika kan kita kemerdekaan. zamannya berbeda. Iya, betul, beda banget. Oke, anyway, Mm-mm. kita mau ngebahas tentang pemuda deh. Ya. Obrolan senja ini kayaknya seru nih kalau kita bahas soal pemuda Ya, nih. dari mana nih, Om? Soalnya gini nih, Om. Gimana, Om? Kalau kita ngelihat pemuda zaman now ya, aduh Ya. ini udah macem-macem banget Parah problematika. sih, Om, parah. Sekarang kan apalagi zaman pemuda tulang lunak kan. Aduh, iya. Serba lembek, Om. Iya, Diginiin, serba gini dia. lembek. Makanya senangnya nari-nari Iya. gitu kan. Coba bayangin, Om, ya, ketika lagi perang, terus udah gitu orang Belanda, "Weh, angkat tangan." Ah tidak gitu. Astagfirullah. Saya susah saya ngebayanginnya. Iya, makanya Susah, Om, agak gitu. repot ya. Gimana gitu ya? Untungnya zaman waktu itu belum ada internet. Untungnya alhamdulillah. Ada nggak sih waktu itu ya? Nggak ada sih. Ada ya. Tapi Radio kan adanya radio. satelit Jadi kan. kalau misalnya Satelit. internet pada waktu itu udah kenceng, YouTube udah ada. Nah, Ya wah. kemudian wah udah repot nih. Bisa-bisa bukan lagi memerdekakan ini bangsa. Iya. Malah bikin boyband. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Maksudnya alhamdulillah. kita syukuri banget nih keadaan hari itulah yang mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Masih ingat nggak pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya inget kan? Alhamdulillah. Pancasila inget nggak? Ingat satu Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang kemusyawaratan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakep. Selamat, Anda dapat 500.000. Sedikit ya, sedikit Gimik tadi aja. itu karena jarang dipraktekkan lagi Ya, jadi oke. lupa ya. Ini Om, memang sekarang tuh kita ngelihat Ya, potret anak muda zaman sekarang Ya, tuh agak betul. memprihatinkan ya. Mulai dari ya itu ada pemuda-pemuda laki-laki yang Ya. ya udah tidak menunjukkan kodrat kelakuannya. Kemudian
Ya ini ya, apalagi kayak kita kan generasi milenial, Gen Z itu kan udah generasi yang kita dininabobokan oleh media, betul oleh banget, Om. teknologi dan lain Media-media sebagainya. itu, aduh. Akhirnya kita tuh kayak nggak punya semangat banget nih sebagai anak bangsa betul. untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak muda bangsa Indonesia, harus punya prestasi, harus punya karya, minimal jati diri kita sebagai seorang pemuda itu harus kita perlihatkan. Karena info-info itu sudah tersebar dengan mudah, Om, di sosial media. Karena kan orang-orang dulu tuh kayaknya antusias, penasarannya tinggi Iya gitu betul, kan. literasinya jadi bagus, mereka semangatnya luar penasaran terus biasa. mau baca. Memang kadang kalau kita ngeliat itu ya gitu ya, maksudnya kan pelaut handal itu bukan muncul daripada ombak yang tenang gitu kan. Iya. Tapi seorang pelaut handal itu muncul dari badai atau ombak yang besar, maka dia akan menjadi seorang pelaut yang handal. Tapi kalau misalnya ombaknya tenang, itu bukan pelaut Om, perenang, tapi sambil boboan gitu kan. Oh gitu. Santai bobo. Ini perenang bebas berarti. Gaya Iya, bebas. jadi sambil ini welcome to paradise gitu kan. Iya sambil ini Iya, kita sambil gini santai kan gitu. snorkeling aja gitu akhirnya kan. Nah, Nggak baik ya tapi kayak nggak gitu dia ya. sadari gitu ya, justru itu bawa dampak yang akhirnya kurang baik nih Iya, betul. buat bangsa kita. Nih Om, perlu diketahui nih menurut BPS itu kan tahun 2030-an lah kurang lebih Indonesia itu kan punya bonus demografi gimana angka generasi mudanya itu ya anak-anak mudanya itu kurang lebih sekitar 65% sampai 70%. Dibandingkan angka usia tua. Bayangin ya, loh. lebih banyak sebenarnya ya. Kita nih Potensinya milenial tuh sekarang lebih tuh besar. tahun 2030 yang akan menjadi ini pengambil kebijakan. Iya, makanya kalau misalnya anak mudanya sekarang nggak punya semangat gitu ya, wah untuk memajukan bangsanya, Itu sangat untuk sulit. wah itu nanti Sulit. gimana dong kedepannya bangsa kita udah terjajah, makin dijajah lagi gitu. Nah, makanya kita harus bisa menyemangati nih teman-teman yang ada di rumah ini, Om. Ya buat kita juga sih. Iya sih, saya guys butuh semangat sih, Om. Nah, Butuh ini semangat kalau nih. misalnya kita flashback menarik banget nih Om. Ya, Coba betul, kita gimana? misalnya flashback kepada anak-anak muda di zaman Nabi dulu deh. Oh iya, boleh tuh. Di zaman Rasulullah itu para pemuda itu luar biasa Om. Bahkan katanya kalau ketika perang tuh ada yang di umur belasan ya. Ada Om. Misalnya kayak gini, contohnya misalnya ada siapa namanya ya, Attab bin Usaid atau nggak salah. Dia tuh jadi gubernur Mekah kalau nggak salah di usianya 18 tahun lah. 18 tahun. 18 tahun tuh jadi gubernur. Sultan Al-Fatih itu 21 tahun ya. tuh kita masih Menaklukkan Konstantinopel. Oh, nanti koreksi aja kalau salah ya. Iya. Banyak para sahabat, ada yang usianya 14 tahun, ada yang usianya 15 tahun, ada lah 16 tahun. ya. Ar-Arqam bin Abil Arqam jadiin rumahnya sebagai ini tempat ya. buat apa? Bertemu Ngumpul, ya, dengan buat para sahabat Nabi. 16 tahun loh usianya. Kalau kita lagi ngapain tuh 16 tahun? main ini kayak main PUBG, battle ya, PUBG. main ya. PUBG zaman sekarang mah, main PUBG, terus pergi ke Mabar. mabar, Iya. ya lagi goda-godain cewek, Kepoin. jadi jamet kalau sekarang. Jamet. ya. Ya kita harus rubah itu sih. Iya, ya, padahal di sebenarnya. zaman Nabi itu dari usia 14 tahunan itu dia udah Masya Allah banget, semangatnya luar Ya, biasa. semangat perjuangan Iya, itu. ada yang menjadi sekretarisnya negara kan waktu itu. iya. Oh, makanya macam-macam lah. Nah, itu step by step-nya gimana tuh Om? Iya, untuk bisa pembentukan mencapai karakter itu Om. Nah, Jadi, gimana? nah ini menarik banget gitu ya. Itu juga ini ya kita misalnya coba sedikit majukan nih kepada tahun 45-an ya atau Ya, sebelumnya. ya, sebelum. Bagaimana para pejuang kemerdekaan itu kan generasi-generasi mudanya luar biasa ya. Mereka bersemangat untuk menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat tuh luar biasanya apa? Ternyata mereka-mereka yang punya semangat juang ini tidak lepas daripada nilai-nilai keislaman yang ada dalam diri mereka. Jadi memang pegangan Islamnya tuh kuat ya. Betul banget. Ajaran Islamnya tuh kuat dari orang tuanya atau dari lingkungan. Setuju. Nah, jadi kalau misalnya kita coba analisa gitu ya, kita cocokologi nih ya, Ya, ternyata Islam itu membentuk karakter pribadi pemuda yang tangguh, Om. Tegas, tangguh. Karena benar. kan kita pernah ini nih bahas lah di berbagai forum ya, kalau orang-orang beriman itu ya yang punya keyakinan yang kokoh sama Allah itu kan dia sama Allah diberikan 3 karakter atau akan tumbuh 3 karakter dalam dirinya. Apa tuh, Om? Yang pertama adalah asyaja'ah. Asyaja'ah Asyaja'ah. artinya keberanian. Keberanian. Kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Korek ya kalau Iya, koreksi kalau. asyaja'ah itu kalau artinya kalau nggak salah keberanian. Nah, yang kedua itu adalah al-itminan, artinya ketenangan. Dan yang ketiga itu at-tafa'ul, artinya optimis. Nah, ini kan karakter-karakter pemuda di zaman Nabi, di zaman kemerdekaan. Iya, betul. Artinya nilai-nilai keimanan itu karakternya itu ada dalam diri mereka. semua. Mereka berani, mereka selalu optimis dan mereka itu orang yang ini bisa berdamai, bukan berdamai ya, tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi sulit sekalipun. Iya. Nah, jadi pondasinya ternyata keimanan. Dan kalau misalnya kita mau jujur nih dengan keadaan kita hari ini,
ya kan sekarang itu kita hidup di mana agama itu sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Ya, lebih banyak nongkrongnya. Iya, banyak nongkrong. mainnya. Makanya kan nggak sedikit dong Ya, ya. teman-teman muda, anak-anak muda itu justru yang nggak ngerti cara sholat. Ya, Bahkan betul. ada yang nggak pernah ke masjid sama sekali, padahal dia orang Islam gitu. Sayang banget ya, padahal. Ya makanya gitu Om. Ya, ya. Jadi sekarang itu banyak anak-anak muda tuh yang kehilangan jati dirinya. Makanya itu kan ada galau akhirnya kan, terus quarter life crisis, penyimpangan seksual, karena dia nggak tahu tentang jati dirinya itu. Dan nggak tahu juga tentang hal itu. Gitu, Nah, tentang makanya keburukannya. Islam itu sebenarnya membentuk karakter-karakter yang baik kalau misalnya kita berislam dengan benar. Ya. Berislam dengan baik. Jadi Islam itu kan sebenarnya hadiah yang sangat luar biasa, Oh, iyalah, sangat Masya indah Allah lah. dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya itu adalah membentuk karakter-karakter pemuda-pemudi yang punya keberanian, punya ketenangan dalam menghadapi setiap persoalan, dan dia punya jiwa atau perasaan yang selalu optimis terhadap kehidupannya. Ya. Kalau sekarang kan kita coba lihat anak-anak muda zaman sekarang, galau, Galau, takut iya. tambah dewasa, takut, Iya, betul, aku betul. kecewa. Kan gitu. Galau, udah gitu nggak optimis. Nggak optimis, Aduh, jadi iya. kayak insecure. Insecure Kan muncul banget tuh penyakit generasi muda itu, mudah galau, insecure, ya atau nggak percaya diri gitu ya. Akhirnya dia tuh menghukumi dirinya sendiri. Dan nggak mau ngapa-ngapain. Ya akhirnya apa, social disorder kan. Iya. Ya, jadi orang yang sangat penyendiri, individualis. Kalaupun misalnya ada yang nongkrong, ada yang bisa bergaul, tapi kebablasan. Ya, Karena nggak ada punya pondasi batas ya, keimanan, nggak ada pondasi nggak ada keimanan, yang menjadi patokan boleh atau nggak boleh dilakukan. ya. Karena nggak tahu tentang agamanya. Makanya kalau misalnya kita pun udah semangat untuk berjuang ataupun melakukan sesuatu, Betul. ya dipondasiin dengan Nah, Islam ya. makanya nih salah satu wasilahnya kita kan di Teman Hijrah nih berusaha untuk mengembalikan fitrah pemuda yang harusnya ada dalam diri pemuda muslim tadi. Harus semangat ya, semangat Iya, berdakwah, semangat karena berjuang. itu kan yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Masa muda itu kan cuma sementara. Iya, betul. Ya Nanti kita ada kan akan menghadapi fase masa tua, Iya, kemudian kematian ya. Ya jangan sampai kita itu terlena dengan usia muda. Justru usia muda itu harus kita gunakan untuk produktif dalam melakukan karya-karya terbaik, Ya, termasuk dalam masalah ibadah. Dan ini harus balance nih antara akhirat dan dunia kita. Jangan sampai kita fokus banget sama dunia sampai kita lupa dengan akhirat. Ya, Kan logiknya gini Om, ketika misalnya kita ngejar akhirat, dunia itu akan kita lampaui. Ngikutin. Pasti ngikutin ngikutin. ya. Tapi kalau kita ngejarnya dunia kan akhirnya nggak kesampaian. iya, dan kita diminta pertanggungjawaban. Betul. Nah, gitu Om. Jadi sebagai seorang pemuda nih, terutama momentumnya 17-an, bagaimana kita meniru gitu ya, atau kita merefleksi semangat dari para pejuang itu, ya tumbuh dalam dirinya keberanian tadi, ya itu harus dibentuk dengan cara apa? Kita ngerasa bahwa kita itu punya zat gitu ya, yang selalu menolong kita, membackup kita, dan itu akan tumbuh keyakinan Om. Oh ya, dan semangat untuk berjuang Iya, ya tadi. itu ya. ada semangat untuk berjuang. Ada apa ya? Kalau dalam Islam itu kan ada namanya roja dan khauf ya. Ya. Ada harapan, ada ketakutan. Ya tadi ya, ada harapan bahwa kita harus pasti bisa, kita pasti berhasil karena kita punya Allah yang maha segala-galanya. Dan ada namanya juga khauf, kita harus ngerasa waspada. Iya, iya. Takut jangan sampai kita tergelincir, ya jangan sampai kita itu bablas, kelewat batas dan lain sebagainya. Karena kita tuh bakal wafat, kita tuh bakal mati, kita nggak akan hidup selamanya, kita juga nggak akan gini-gini terus. Dunia itu mudah banget berbaliknya gitu ya. Dunia ini kan dinamis banget keadaannya, perubahannya juga cepat. Nah jangan sampai justru ketika perubahan-perubahan itu terjadi, kita masih gini-gini aja. Dan jangan juga mungkin kalau kita udah punya harapan terus gagal, jangan langsung insecure ataupun putus asa Nah, ya. makanya tipsnya nih buat Nah, teman-teman semua betul. sebagai generasi muda ini, maka nih kalau misalnya kita sebagai, terutama nih kita sebagai generasi muda muslim ya, kita kan hidup di era digital. Betul. Nih hal yang paling penting apa? Membuka wawasan kita. Ya banyak ini ya, banyak apa ya, banyak Literasi. diskusi, literasi. Ya itu ngobrol karena sama orang hal yang lain. hilang sekarang itu. Betul, Wawasan, betul. literasi. Karena sering main itu sih tadi Gadget. mabar itu, sering sendiri gitu. Nonton Karena TikTok itu nggak pernah joget-joget ya. ngobrol. Ya. Nonton Ukti joget-joget ya. Ya. Astagfirullah, ya Allah. Yang mana akunnya? Ya itu kan memang kadang suka kita nggak minta ngelewat sendiri Om ya kan. Iya. Ya makanya itu harus bisa. Ya yang penting sih jangan dipainin sih sebenarnya ditaruh aja. Dan ini tuh yang pertama ya. Yang kedua apa? Kita tuh harus punya role model Ya. sebagai seorang pemuda. Karena
hilangnya jati diri, hilangnya orientasi sebagai seorang pemuda itu karena tidak ada role model yang kita ikuti. Nah, panutan. Panutan, Ya, betul. Kan kalau misalnya sekarang misalnya panutannya ke opa-opa Korea, akhirnya cowok-cowok tuh banyak yang glowing, Iya, banyak yang akhirnya, wah bisa banget dia dancer-dancer Sebenarnya gitu bagus kan. ya, Rasulullah juga kan mencontohkan gitu Nah, ya. Cuman makanya kan jangan sampai role model tadi, misalnya gini. gitu. Itu contoh ya, misalnya tadi kalau kita salah menempatkan role model, akhirnya kan role model itu untuk kita ikuti kan. Iya, betul. Terus misalnya kita role modelnya kepada orang-orang yang tidak ada value dalam kebaikan, akhirnya kan jadi kacau juga kitanya. Iya, betul. Makanya role model kita sebagai seorang pemuda muslim itu adalah Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah role model terbaik, sebaik-baiknya manusia, ya sebaik-baiknya makhluk yang Allah ciptakan gitu ya, yang menjadi teladan bagi kita. Iya, betul, gitu. betul. Itu harus jadikan sebagai role model kita tuh. Itu memang harus tiru sih. Harus banget. Jadi biar kita tuh punya karakter-karakter yang sebagaimana dimiliki oleh para sahabat Nabi. Karena role modelnya sahabat itu kan Nabi. Iya, betul. Kita juga harus menjadikan Nabi sebagai role model biar kita seperti sahabat Nabi. Sama nih. Kalau misalnya kita berbicara tentang pejuang kemerdekaan, itu banyak banget. Itu ulama-ulama, orang-orang yang dia menumbuhkan nilai-nilai keislaman gitu ya, dan punya asas perjuangannya itu bukan hanya perjuangan membela tanah air gitu ya, tapi bagaimana membela tanah air itu jadi bagian daripada membela agama. Wah, itu kan nilai keislamannya udah kokoh banget berarti tuh. Karena kan itu ketika kita udah megang semangat Islam, terus udah gitu semangat pemuda Betul. juga, itu bakal bergejolak banget itu. Betul. Ya, Gitu makanya lah ya. untuk teman-teman nih, mumpung lagi momennya 17 Agustus kemerdekaan gitu. Nah, itu yang kedua tuh ya. Role model satu lagi deh. Iya, boleh. Nih, yang Harus ketiga itu semangat apa? juga gitu. Penting banget kalau kita ingin menumbuhkan karakter pemuda apa? Circle, Iya, lingkungan. Ya kalau misalnya kita circle-nya penyuka drama, Thailand, Pasti Hollywood, Bollywood, ya akhirnya kan kita role modelnya kepada hal-hal yang tadi. betul. Tapi kalau misalnya circle-nya kita circle ya pemuda-pemuda muslim nih, yang juga sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya, sama-sama menguatkan juga dalam ketaatan gitu ya, membentuk karakter-karakter Islami, nah itu kan kita juga akan terbentuk tuh. Nah, Maka circle itu penting banget dalam membentuk karakter kita, terutama kita sebagai seorang pemuda. Makanya nongkrongnya di kajian teman hijrah. hadir terus ya di kajian Iya, Sabtu nongkrongnya teman di kajian hijrah sore. teman hijrah nih di Masjid Alumni IPB setiap Sabtu sore pada asar, kadang malam. Nah, kadang malam juga ya. Iya, atau diskusi-diskusi. Betul. Nah, nontonin YouTube-nya teman hijrah. Nah, itu boleh tuh. Gitu. Ngobrol Lagi nih. iseng-iseng daripada nontonin TikTok yang lagi joget-joget. Atau bisa datang ke studio kita. Boleh, Ikut ngobrol. obrolan senja. Sini. Karena obrolan senja ini akan menjadi konten teman hijrah. Nah, Iya, bagi yang teman-teman yang lagi sendiri di rumah. Yang konsisten. Ngapain di rumah sendiri? ya makanya Ya, bisa ya. tuh datang ke obrolan senja, kita Iya. ngobrol bareng dong di sini. Diskusi ya, Ini sayang sharing-sharing banget nih kan. kita cuma berdua nih. Iya, kita masih Banyak sih itu. banyak. Di belakang banyak. Ya, Jangan kayak kelihatan. gitu. Gitu ya. Oke. Ini udah mau azan nih. Iya. Kita harus ke masjid buat Iya, prepare azan. dulu. Kan ada sholat. Tahiyatul masjid kan ada. Oh iya, iya Nah, benar kan harus azan kan? Betul. Mau jadi ini apa? Muazin. Iya, betul banget ya, kalau untuk gitu. teman-teman, kita mau segera ke masjid. Yuk. Iya. Yuk, baiklah kalau gitu obrolan senja kita cukupin dulu ya, Ya, Om. benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi bertemu lagi di obrolan senja berikutnya. Merdeka.